Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil-islam wal iman wal ihsan wa ma kunna linahtadiya lawla an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khalil. Salatu rabbi wa salamu ala man ittaba'a wa 'amila bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dimudahkan dalam ketaatan, dan nikmat yang menunjang itu semuanya di antaranya adalah nikmat sehat. Di mana para jemaah ya majma'in, kami akan tekankan dalam muqaddimah ini sebuah hadis yang sahih yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika para sahabat mengatakan, kunna fi majlisin, kami berada di satu majelis. Ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datang Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala wajhi athar ma, dan di atas wajahnya atau pada wajahnya ada bekas air. Faqulna, maka kami mengomentari, arakal yaum atau narakal yaum thayyiban nafsi, wahai Nabi, kami melihat engkau pada hari ini berjiwa baik, berjiwa tentram, tenang, damai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajal, alhamdulillah. Ya, tentu, alhamdulillah. Maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Fa afadhal qaum fil ghina. Para sahabat sedang membicarakan bising dalam pembicaraan mereka tentang kekayaan. Dia lagi ngobrol tentang kekayaan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati mereka, la ba'sa bil ghina liman ittaqallah. Nah, ini harus jadi prinsip dalam hidup kita. La ba'sa bil ghina liman ittaqallah. Wasihatu liman ittaqallah khairun min ghina. Wa tibun nafsi minan na'im. Rawahu Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat sedang berbicara tentang kekayaan, Nabi mengatakan, tidak ada dosa, tidak ada masalah, no problem dengan apa? Dengan kekayaan. Jadi orang jadi kaya nggak ada masalah, kata Nabi. Tapi bagi siapa sesuatu ini tidak masalah? Bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wastihatu, akan tetapi sehat, liman ittaqallah, bagi orang yang bertakwa kepada Allah, khairun minal ghina, lebih baik daripada kekayaan. Ini peringatan untuk kita semuanya. Wa tibun nafsi, dan baiknya jiwa, minan na'im, itu merupakan bentuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, lihat hadis yang mulia ini sebagai muqaddimah di dalam kajian kita kitab Riyadhus Shalihin. Ketika seorang berharap sukses duniawinya, sukses usahanya, dan maju bisnisnya, semua kita berharap demikian. Tapi ingat, itu tidak akan menjadi masalah kalau dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah. Tapi kalau tidak dibarengi ketakwaan kepada Allah, kalla, sekali-kali tidak akan bermanfaat untuk orang tersebut. Kekayaan tidak akan bermanfaat bagi orang yang tidak bertakwa kepada Allah.
La ba'sa bil ghina liman ittaqallah. Enggak masalah menjadi orang kaya, dilimpahkan kekayaan, kesuksesan duniawi kalau dia bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena kalau tidak bertakwa kepada Allah, halakah, kekayaan itu hanya menjadi kebinasaan baginya. Kekayaan itu hanya akan menambah beban di yaumul hisab kelak pada hari kiamat di hadapan Allah Jalla wa'ala. Dan semua kita pasti meyakini itu. Semakin bertambah harta kita, kalau kita tidak iringi dengan ketakwaan kepada Allah, semakin akan berat hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Apa kata Nabi SAW? Mereka yang Allah limpahkan kekayaan, maka 50 tahun mereka lebih lama dihisabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan sahabat lain yang fakir. Tetapi mudah hisabnya. Kenapa? Karena mereka iringi kekayaannya dengan ketakwaan kepada Allah. Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, dan yang lainnya. Mereka para ahli surga sudah memberikan gambaran kepada kita betapa dunia di tangan mereka tetapi tidak menjadikan mereka lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kenapa kekayaan itu akan menjadi kecelakaan, kebinasaan bagi seorang hamba? Karena orang yang tidak mengiringi kekayaannya dengan ketakwaan kepada Allah, dia akan berjalan menempuh mencari rizki tanpa melihat batasan-batasan syariat. Yang penting gimana caranya saya sukses. Dia nggak peduli. Bahkan yang ngaji sunnah pun tidak jarang dan masih banyak yang akhirnya apa? Akhirnya nggak peduli. Yang penting saya bisa makan, masih kerja di dunia entertain, masih kerja di perpajakan, masih kerja di bank konvensional. Kenapa? Susah sekarang cari rezeki. Dan sudah, ya bahasanya apa? Sudah kadung, sudah terlanjur berada di posisi yang dia selama ini cita-citakan. Jadi kepala cabang, jadi manajer, dan lain sebagainya. Dia nggak peduli. Yang penting dia bisa dapat uang. Maka kebinasaan. Kayak begini. Dan kemudian ketika orang yang kaya tidak diiringi dengan ketakwaan, apa yang terjadi? Ketika dia sudah mendapatkan sesuatu, meraih sesuatu, kesuksesan, dia pun akan menyalurkan hartanya pada hal-hal yang tidak diridhai Allah. Kenapa? Karena tidak diiringi dengan ketakwaan. Atau menahan hartanya, padahal harusnya disalurkan. Menahan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala pada hartanya, tidak diiringi dengan ketakwaan. Jadi sebagai mukadimah. Baik. Intinya di kalimat berikutnya. Wasihatu limanittaqallah khairun minal ghina. Sehat itu orang yang bertakwa lebih baik daripada kaya. Cuma kalau kita sakit ya, nggak enak badan. Ya, tadi juga saya rebahan dulu, nggak enak badan sebenarnya. Itu semangat, walaupun ada semangat tapi tidak mau melemah. Punya keinginan, punya harapan, sulit dicapai. Makanya seringkali kita kalau berkunjung ke orang-orang tua, ya, orang-orang kampung, apa biasanya wasiat mereka? Ya, doain yang penting emak, abah sehat. Ya enggak? Ternyata kata Nabi benar. Sehat bagi orang bertakwa lebih baik daripada kaya. Mereka nikmat hidupnya. Ya. Mewah hidupnya. Mepet sawah ya. Tapi benar, mereka sekalipun dipepet sawah nikmat hidupnya. Kenapa? Karena mereka diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lupa di sini. Nikmat sehat yang Allah sering anugerahkan kepada kita, yang saat ini Allah berikan kepada kita, sering kita lalaikan. Tidak digunakan, dimaksimalkan potensi tersebut atau kenikmatan tersebut dalam bersemangat, beristihad, bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ingatkan ya untuk diri kita pribadi dan kita semuanya, siapa saja kita yang diberikan kesehatan, maksimalkan waktu kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasihatu liman ittaqallah khairun minal ghina. Sehat bagi orang yang bertakwa kepada Allah jauh lebih baik daripada kekayaan. Coba kita tanyakan, antum maaf ya, dikasih kaya tapi koma gitu. Gimana tuh? Nikmatnya dirasakan atau tidak? Dan maaf ya, semoga Allah selamatkan dan Allah sembuhkan kalau ada yang diuji dengan penyakit tersebut.
Misalnya antum dikasih kaya, tapi maaf stroke gitu kan. Ya, gimana kira-kira? Ya semoga Allah sehatkan kita, semoga Allah sembuhkan bagi yang mengalaminya. Nikmat dengan nikmat, makanan yang dirasakan dengan hartanya itu, anak-anaknya, pasangannya, dia menikmati. Mereka menikmati, tapi dia tidak menikmati. Padahal dia punya hartanya. Harusnya dia bisa menikmatinya, tapi karena Allah uji kesehatannya, maka dia tidak bisa menikmatinya. Baik, watibun nafsi minan na'im. Dan baiknya jiwa termasuk daripada kenikmatan. Apa maksudnya baiknya jiwa? Yaitu dikasih ridho sama Allah terhadap ketetapan. Jadi kalau Allah tetapkan, tentukan sesuatu padanya, dikasih sifat ridho sama Allah. Nah, itu termasuk nikmat. Dikasih rasa syukur sama Allah dalam hatinya. Dalam setiap apapun yang Allah berikan kepadanya. Bersyukur, ridho, dan qanaah. Menerima apa adanya yang Allah tetapkan kepada dia. Termasuk juga dengan apa? Dengan kesabaran ketika Allah mengujinya. Nah, maka ini juga termasuk minan na'im, termasuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwasanya nikmatan maghbunun fihi makatsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak diabaikan, dilupakan, dilalaikan oleh manusia, sehat dan waktu luang. Nah, ini kita. Ya, ini kelakuan kita nih. Sehat, waktu luang habis dengan gadgetnya, habis dengan main-main, habis dengan wisata, habis dengan olahraga dan sebagainya. Ketika olahraga baru nanti ada backsoundnya apa? Ceramah Ustadz Khalid, ceramah Ustadz Nuzul. Ya, harus Anda punya waktu untuk hobi Anda. Olahraga bagi orang muslim. Nah, yang ngedukung hobinya dia pasang tuh. Ya, saya lihat begitu fenomenanya para ikhwan. Di IG-nya dia apa lewat. Lagi apa nge-gym, ceramah Ustadz Khalid. Giliran kajian nggak datang, ya. Jadi ketika urusan dunia dalilnya kuat, tapi ketika urusan akhirat nggak dipakai tuh, ya. Jadi 2 jam futsal, oke. 2 jam kajian, KO. Oke, KO. Benar nggak? 2 jam futsal atau mini soccer, oke. Malah main nambah lagi kalau nggak mahal tuh. Nah, coba karena mahal 1 juta ya 2 jam. 800.000 2 jam. Oke. Tapi 2 jam kajian, KO tumbang dia. Subhanallah. Semoga Allah berikan kekuatan kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin dalam bab taubat, dan kita masuk hadis yang keberapa? Keberapa? Yang bunyinya seperti apa coba? Yang panjang itu bukan? Baik. Wa an Zirin itu bukan? Bin Hubaish bukan? Yang mana? Yang mana? Hah? Kota yang hilang. Coba dibacakan terjemahannya yang mana? Oh, itu sudah atau belum? Belum ya. Baik. An Abi Hamzah. Baik, ini kisah yang yang sudah ma'ruf, sudah populer. Kegembiraan yang disifatkan kepada Allah yang lebih dahsyat dibanding kegembiraan yang dirasakan oleh hambanya. Ketika apa? Ketika seorang yang sedang melakukan perjalanan dengan membawa perbekalannya di atas tunggangannya, makanan, minuman, semuanya ada di atas tunggangannya. Maka kemudian ternyata di tengah perjalanan, ketika dia sedang beristirahat atau entah apa yang dikerjakan, hilang tunggangan beserta
seluruh perbekalannya. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia akan melanjutkan perjalanan masih panjang, dia kembali pun sudah terlanjur jauh. Maju mati, mundur mati. Maka dia datang ke sebuah pohon untuk berbaring. Kenapa? Karena maju mati, mundur mati. Daripada capek-capek dan akhirnya mati juga, mendingan tidur sampai mati. Nah, antum juga gitu ya. Antum kalau capek-capek tidur aja sampai mati ya. Bukan maksudnya mengajarkan berdiri ya. Jadi maju mati, mundur mati, ya sudahlah. Saya akan berbaring sampai sudah mati. Karena sudah putus asa. Maka yang terjadi adalah ketika dia pejamkan mata, kemudian melek lagi, buka lagi kedua matanya, ternyata rohilatuhu, tunggangan dan beserta makanan minumnya ada di hadapannya. Langsung dia ikat lagi, pegang lagi pelananya. Ya, dan dia mengatakan apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, aku adalah Rabbmu dan engkau adalah hamba-Ku. Saking apa? Saking bahagianya, senangnya sampai salah ucap. Kalau bos, woi anak buah, gua bos lu. Nah ini gimana kira-kira ceritanya? Dipecat langsung ya. Nah ini kepada Allah, ya Allah, engkau adalah hamba-Ku dan aku adalah Tuhanmu. Saking bahagianya. Dan Allah, lillahi asyaddu farha. Kata Nabi SAW, Allah lebih bahagia dibandingkan hamba tersebut yang merasakan kebahagiaan karena mendapatkan lagi tunggangan beserta perbekalannya setelah tadinya hilang dan dia sudah berputus asa. Nah, maka di antara cara kita membuat Allah bahagia adalah dengan kita bertaubat. Seorang hamba yang bertaubat maka membuat Allah menjadi bahagia. Nah, ini bukan berarti, jangan disalahpahami para jemaah, Allah berarti butuh kepada taubat hamba. Nggak butuh Allah. Allah tidak butuh kepada hamba tersebut, sekaligus Allah tidak butuh kepada taubatnya hamba. Terus kenapa diperintahkan? Kenapa diwajibkan bertaubat? Kebaikannya kembali kepada siapa? Kepada hambanya, bukan kepada Allah. Allah nggak butuh. Apakah dengan taubat kita Allah semakin agung, bertambah kekuasaannya? Tidak sama sekali. Kita mau bejat, kita mau tobat, kita mau taat, kita mau maksiat, nggak ada pengaruhnya bagi Allah. Jadi orang yang bertaubat karena dia ingin kebaikannya kembali kepada dirinya. Sebagaimana orang yang maksiat, keburukannya kembali kepada dirinya. Akan tetapi Allah memberikan, ya bahasanya, Allah memberikan anugerah, Allah memberikan karunia, janji berupa pahala bagi orang-orang yang bertobat. Juga bahagianya Allah ketika melihat hamba-hambanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dari hadis ini para jemaah azanillahu yakum ajmain, di antara faidah yang bisa kita petik dari hadis ini, hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, riwayat Bukhari Muslim, dan ada redaksi dari Imam Muslim, bahwa orang yang salah berucap, kalau bukan karena niatan hatinya, terpeleset di lidahnya, maka tidak dianggap. Walaupun ucapannya adalah ucapan yang sesungguhnya kalau diucapkan serius, dia jatuh kepada kekufuran. Kufur, Pak. Bilang Allah hamba dan dianya adalah oh ini lebih dari Fir'aun ini. Fir'aun bilangnya apa? Aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Ana rabbukumul a'la. Dan dia nggak mengatakan Allah hamba aku. Enggak. Ini lebih sadis daripada Fir'aun ini. Engkau Allah hambaku. Ya, engkau hamba saya. Dan saya adalah Tuhanmu. Wah, lebih sadis daripada Fir'aun. Kufur ini. Tapi karena saking bahagianya, orang kalau saking bahagianya gimana? Enggak terkontrol apa yang diucapkannya. Tapi Allah enggak hisab dia, Allah enggak hukum dia, enggak jadi dosa. Kenapa? Karena sabqul lisan, salah dalam pengucapan, terpleset ya ketika mengucapkannya. Baik, kemudian para jamaah azani Allah ya kemajma'in, hadis ini juga menunjukkan kepada kita dalil bahwasanya Allah punya sifat al-farah, bahagia. Nah, ini tidak ditetapkan dalam sifat Allah yang 20, nggak ada. Coba ada wujud kita membakok kemudian farah gitu, nggak ada. Nah, makanya lihat, tidak boleh menambah sifat-sifat bagi Allah
yang tidak ada dalil akan ketetapan tersebut, juga tidak boleh mengurangi sifat-sifat yang harusnya disandarkan kepada Allah. Sifat farah ada. Kenapa? Karena Nabi sendiri yang menyandarkan sifat ini kepada Allah. Lillahi asyaddu farha. Allah lebih bahagia. Allah lebih bahagia. Berarti Allah punya sifat apa? Bahagia. Bahagianya Allah diantaranya ketika melihat hambanya bertaubat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menetapkan tentang sifat farah, bahagia Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah ta'ala, bedakan antara ucapan yang terucap karena kesalahan lisannya dengan ucapan yang kesalahan lisan, baik itu berawal dari ketidaksengajaan, tapi kemudian terseret kepada bercanda urusan agama. Bisa difahami? Ya tadinya bercanda, nggak sengaja. Ya kenapa dia bawa agama? Nah inilah yang disebut dengan apa? Istihza, mengolok-olok agama. Ya sebagaimana kasus yang kemarin baru ramai, seorang apa namanya? Komika ya, yang bawa-bawa nama Nabi Muhammad SAW. Wah, ini penghuni penjara ini kebanyakan nama Nabi. Jadi apa sih pentingnya Muhammad itu? Gitu ya. Padahal seorang Muslim loh. Namanya juga bagus kalau nggak salah. Nah jamaah dan ya Allah ya kemajuan. Jadi hati-hati. Ya ketika seorang bercanda jangan bawa-bawa agama. Karena beda dengan orang yang tadi saking bahagianya salah ucap. Ini saking bablasnya bercanda, saking bablasnya melawak, maka akhirnya bawa-bawa agama menjadi bahan candaan. Nah ini kekufuran. Ini diantara apa? Kekufuran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah atau di dalam surat At-Taubah ayat 65, ayat 66. Kata Allah, "Wala in sa'altahum", wahai Muhammad, kalau kamu tanya mereka, la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Mereka pasti mengatakan kami cuma bercanda, kami cuma berbincang-bincang, kami bermain-main. Kami enggak serius. Lalu apa kata Allah? Qul, wahai Muhammad, katakan, abillah, apakah dengan Allah? Wa ayatihi, atau dengan ayat-ayatnya? Wa rasulihi, atau dengan rasulnya? Kuntum tastahzi'un, kalian mengolok-olok. La ta'tadiru, jangan kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, karena kalian telah kafir setelah kalian beriman. Nah, jadi jemaah azan ya Allah ya kemajma'in, niat bercanda tidak bisa kemudian membenarkan agama itu dihinakan. Baik tentang Allah, baik tentang ayatnya, atau tentang Rasulnya, atau tentang syariatnya, dan lain sebagainya. Nggak boleh. Jadi hati-hati dalam bercanda, jangan sampai bablas. Bercanda boleh. Ya banyak ulama-ulama humoris ya, yang lucu, yang membuat kita tertawa, dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak merendahkan agama. Jadi ketika seorang itu mengatakan, tapi saya bercanda, nggak serius. Nah itulah yang dikatakan orang-orang tadi. Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami juga bercanda, kami main-main, nggak serius. Tapi apa kata Allah? Nggak boleh minta maaf. Kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Ya, jadi berhati-hati para jamaah azan Allah yakum. Bedakan antara orang yang di luar kontrol, dia saking bahagianya salah ucap, dengan orang yang bercanda kemudian kebablasan merendahkan agama, baik tentang Allah, ayatnya, ataupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian para jamaah azan Allah ya kemajma'in, yang berikutnya hadis dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata,
Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-lail yatuba musii'un nahar. Allah bukakan, Allah bentangkan tangannya di malam hari untuk orang-orang yang berdosa yang dia lakukan dosanya di siang hari. Jadi orang yang melakukan dosa di siang hari, kemudian dia malam hari dia bertobat kepada Allah, Allah bentangkan tangannya untuk menerima taubatnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah bukakan tangannya untuk menerima permohonan ampun dari hamba-hamba yang melakukan dosa di malam hari. Jadi lihat, ketika seorang hamba melakukan dosa di siang hari dan kemudian dia menyesali, dia tobat di malam hari. Dalam salatnya, dalam tahajudnya dia beristighfar, dia berkhalwat dengan Allah, maka Allah bukakan kesempatan itu. Dan orang yang melakukan dosa di malam hari dibukakan juga peluang Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima tobatnya di siang hari ketika dia melakukan dosanya di malam hari. Jadi pintu taubat, pintu rahmat, pintu ampunan senantiasa terbuka untuk siapa? Untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mau bertobat kepadanya. Kapan tertutup? Nah, perhatikan. Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Kecuali kalau matahari sudah terbit dari barat. Kecuali matahari sudah terbit dari barat, maka tertutup pintu taubat. Hadis riwayat Muslim. Baik, sekalian kami bacakan dua hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah terima tobatnya. Hadis riwayat Muslim. Wa an Nabi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla." Sesungguhnya Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi, menerima taubat seorang hamba, ma lam yugharghir, selama dia belum sakaratul maut, atau nyawanya, ruhnya belum sampai kerongkongan. Hadis riwayat Tirmidzi. Baik para jamaah azani Allah wa iyyakum ajmain. Hadis ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah menunjukkan bahwasannya jalan taubat itu tidak ada kata terlambat. Jadi jangan ada ucapan para jamaah, jangan menghakimi, jangan mencap orang, antum ini terlambat tobatnya. Subhanallah. Ini menyalahi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum ini terlambat tobatnya. Kecuali tanda-tanda yang disebutkan Nabi disebutkan. Dia sudah sakaratul maut, atau matahari terbit dari tempat terbenamnya, atau terbenam dari tempat terbitnya. Tapi karena sudah menua, sudah banyak dosa yang sudah numpuk, kemudian mengatakan apa? Ente baru tobat sekarang. Nah, itu jangan, Pak, jangan diucapkan. Jangan menjadi kunci atau menjadi penutup pintu kebaikan bagi orang lain. Jangan menjadi penutup pintu kebaikan bagi orang lain. Mau masuk pintu kebaikan gara-gara ucapan kita. Enggak jadi deh kalau gitu. Ada seperti itu, Pak? Ada. Banyak orang-orang yang sangat mudah sekali, oknum-oknum sangat mudah sekali menghakimi, menjudge orang lain, sehingga membuat orang jadi gerah, gersang, nggak mau ya. Padahal pintu hidayah tadinya sudah di hadapannya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Inna minan nas mafatihul lil khair." Sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi pembuka pintu kebaikan bagi orang lain. Maghaliq lisyarr, dan dia menjadi penutup jalan keburukan bagi orang lain. Dan ini kebaikan. Tetapi sebaliknya ada orang-orang yang menjadi pembuka jalan keburukan dan penutup jalan kebaikan. Hati-hati itu. Ya. Makanya kenapa dalam menasehati juga butuh fiqh dakwah namanya. Butuh fikih dalam berdakwah. Kenapa? Karena bisa jadi kita menyampaikan sesuatu tidak diterima dengan akal mereka karena tidak pas. Sehingga mereka tidak jadi melakukan kebaikan. Itu salah kita juga. Bagaimana perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Apa kata beliau? Haditsun nas bima ya'rifun, bima ya'qilun. Ajak bicara manusia sesuai dengan
sesuai dengan nalar mereka, sesuai dengan kapasitas akal mereka. Orang awam, jahil, tatoan, anting di mana-mana, kemudian kita langsung ini tato di mana-mana, anting di mana-mana, mau sholat gimana ente? Ya, nggak jadi Pak, mau tobat nggak jadi. Ini orang jenggotan begini semua nih. Gitu. Ya, kenapa? Karena oknumnya ternyata bukan orang-orang yang ternyata dia menjadi pintu kebaikan bagi orang lain. Baik, jadi tiga hadis tadi para jamaah azanillahu wa ajmain, Allah menerima taubat sekalipun taubatnya terlambat. Sekalipun taubatnya terlambat. Misalnya tadi di siang hari, dari pagi menjelang siang, kemudian sore, apakah terlambat? Tidak. Karena dia ada waktu untuk malam harinya bertobat kepada Allah. Di malam hari demikian. Apakah ketika melakukan dosa di malam hari harus malam itu juga? Kalau dia ada waktu, maka pagi harinya masih ada waktu bertobat. Tapi, nah ini jangan disalahpahami. Tapi bukan berarti boleh seorang menunda taubat. Kenapa? Karena bisa jadi maut tiba-tiba menjemputnya. Dan seorang tidak tahu kapan ajal menjemputnya. Jadi wajib al-mubadarah ila taubah. Wajib seorang itu bersegera dalam bertaubat. Walaupun tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Tapi masalahnya untuk kita sendiri, kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Baik. Kemudian para jamaah azanillahu wa ajmain, dalam hadis ini juga ini berkaitan dengan akidah, bahwasanya Nabi SAW menetapkan bahwasanya Allah punya tangan. Innallaha yabsutu yadahu. Allah membentangkan tangannya. Berarti Allah punya tangan. Tadi sifat bahagia, sekarang sifat tangan. Nah, nggak ada dalam sifat 20 tangan, wajah, nggak ada. Ya. Maka ada kekurangan di dalamnya. Baik, kemudian para jamaah azanillahu wa ajmain, bahkan di dalam dalil lain ditunjukkan bahwasanya Allah itu punya dua tangan. Lahu yadan. Allah itu memiliki dua tangan. Bagaimana hal tersebut ditunjukkan di dalam surat Al-Maidah ayat 64. Bal yadahu mabsutatan. Kedua tangannya mabsutatan, dibentangkan. Baik. Kemudian faedah berikutnya para jamaah azanillahu wa ajmain. Jadi seorang itu, ya kembali makna dengan kalimat yang sebelumnya kami sampaikan, seorang itu wajib dia bersegera dalam bertobat. Tapi kalau terlambat, ya maksudnya, tapi kalaupun akhirnya terlambat dia bertobat dan masih pada waktunya, maka Allah terima tobatnya. Jadi jangan pernah berhenti, jangan pernah berputus asa, senantiasa mengharapkan rahmat dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun terlambat misalnya di masa tuanya, di masa sudah banyak dosa yang sudah terlanjur menumpuk, ya korupsi, ya khianat, ya riba, ya ini, ya itu semuanya, tapi tidak ada kata terlambat. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini diterangkan bahwasanya apabila matahari itu terbit dari barat, maka tertutup pintu taubat. Nah, jemaah, nanti ketika matahari itu terbit dari barat dan terbenam di timur, maka orang-orang kafir saat itu beriman. Maka orang-orang kafir apa? Beriman. Kebanyakan orang kafir beriman. Kenapa? Karena melihat tanda Allah yang dahsyat. Oh, ini benar. Berarti ada Tuhan yang mengaturnya. Yang tadinya terbitnya di timur, terbenamnya di barat, dibalik sama Allah. Maka banyak orang kafir, ya, dari Yahudi, Nasrani, Buddha dan lain sebagainya, dijelaskan bahwasanya mereka akan beriman. Dan orang-orang yang belum bertobat akan segera bertobat. Tetapi ada sebagian yang mereka di dalam kekufurannya dan mereka tidak bertobat. Nah, orang-orang seperti itulah yang tidak Allah terima tobatnya.
Orang-orang seperti itulah yang saat itu tidak Allah terima taubatnya. Tapi yang tadi jadi beriman, maka Allah terima imannya. Jadi walaupun terlambat, kan begitu ya. Walaupun terlambat, maka tidak ada kata terlambat bagi yang bertobat. Tidak ada kata terlambat bagi yang beriman. Tapi yang setelah itu, maka tidak diterima imannya, atau mereka memang tidak akan beriman dan tidak akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga para jamaah azani Allah wa yakum ajma'in. Tadi ada hadis yang menerangkan Allah menerima taubat seorang hamba selama yughargir, belum apa bahasanya? Sakarat ya. Selama belum sakarat, artinya ruhnya belum sampai hulqum. Hulqum itu tenggorokan. Jadi kalau dia misalnya baru belum sekarat, maka mesti diterima taubatnya kalau dia bertobat. Tapi kalau sudah ngorok, sudah sekarat, orang lihat sekarat ya, pernah lihat barangkali, maka saat itu taubatnya tidak lagi diterima oleh Allah. Dan inilah yang terjadi pada siapa? Pada siapa? Fir'aun. Ya. Di mana Fir'aun mengakui bahwa ilah Musa, Tuhannya Musa adalah Tuhan yang berhak diibadahi. Baik. Sebagaimana yang Allah abadikan ya, kisah tersebut di dalam Al-Quranul Karim. Ada yang ingat ayatnya? Surat Yunus ayat 90. Surat Yunus ayat yang ke-90. Kita lihat tafsirannya juga ya. Allah mengatakan wajawazna bibani Israil al-bahra fatba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Hei Fir'aun. Fir'aun juga mengatakan apa? Wa ana minal muslimin, ya. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka. Jadi mereka kejar untuk mendolimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan yang benar yang berhak diibadahi melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Lalu apa kata Allah di ayat berikutnya? Al-an. Kalimatnya ada al-an. Wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Mengapa baru sekarang kamu beriman? Kan udah waktunya lagi, sudah. Terlambat sudah. Pada sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dulu. Dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya. Baik, para jamaah azanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, perhatikan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, lamma qala Fir'aun, ketika Fir'aun berkata, amantu, aku beriman. Dan seterusnya, qala Jibril, maka Jibril berkata kepadaku, ya Muhammad, law ra'aitani wa qad akhadtu halan min jalil bahr, fadasastuhu fihi makhafat an tanalu rahmah. Rawahu Tirmidzi. Subhanallah. Apa kata Jibril? Wahai Muhammad, tahukah engkau ketika Fir'aun mengatakan amantu itu, maka aku ambil tanah dari laut dan aku aku sempal mulutnya dengan apa? Dengan pasir tersebut. Karena aku takut dia mendapatkan rahmat dari Allah. Ya. Karena kalau kisah Fir'aunnya taubat, udah beda lagi ceritanya. Jadi aku ambil dari bawah laut
dan kemudian aku sempal dengan tanah tersebut. Sehingga dia bertaubat kepada Allah bukan pada waktunya, yang membuat akhirnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadisnya hasan. Baik, para jamaah azan ya Allah wa yakum ajmain. Lihat ya, di sini ada hikmah juga. Seandainya Firaun, nih bicara seandainya Firaun dia beriman sebelum itu dan kembali kepada Allah sebelum itu, Allah terima atau tidak taubatnya? Sebejat Firaun pun akan Allah terima kalau dia bertobat pada waktunya. Tapi karena sudah terlambat, maka tidak Allah terima taubatnya. Ya, sebagaimana nanti akan kita jelaskan. Jadi tadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharqir. Allah terima taubat seorang hamba selama dia belum sakaratul maut. Tetapi kalau nyawa itu, ruh itu sudah sampai di kerongkongan, tidak lagi Allah terima. Sebagaimana di dalam Al-Quranul Karim, surat An-Nisa ayat 18. Na'udzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita taubatan qablal maut wa rahmatan ba'dal maut. Taubat sebelum mati, rahmat setelah mati. Karena yang paling kita butuhkan adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Apa kata Allah? Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Taubat itu tidak berguna, tidak bermanfaat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang melakukan keburukan. Hatta idza hadara ahadahumul maut. Ketika datang sampai ketika mereka didatangi oleh kematian, qala inni tubtul an. Dia berkata, aku bertobat sekarang. Gak manfaat kata Allah. Laisat taubah, tidak bermanfaat, tidak berlaku, tidak berfungsi. Taubat bagi orang yang melakukan keburukan demi keburukan, ketika mereka didatangi maut, kemudian mereka barulah berkata, qala inni tubtul an. Sesungguhnya aku bertobat sekarang. Gak berlaku. Na'udzubillah min dzalik. Surat An-Nisa ayat ke-18. Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Yang terakhir, satu hadis lagi, ya mungkin ini yang panjang. Mohon dibantu baca artinya saja ya. Cukup panjang. Siapa yang bawa kitab? Yang di depan? Gak ada? Baik. Mau bacakan, Pak? Yang keras, apa-apa. Ya, sebentar. Jadi ini sebetulnya inti dari hadis panjang ini di ujung hadisnya berkaitan dengan bab taubat. Nah, sebelumnya kaitannya dengan pembahasan fikih, ada tentang mengusap di atas khuf, mengusap di atas kaos kaki, berapa lama, itu pembahasan fikih. Nanti kita akan singgung sedikit, tapi kita fokuskan sesuai dengan judul bab, yaitu bab taubat. Itu di ujung hadis ya sebetulnya. Jadi makanya saya ingin minta dibacakan terjemahan saja, nanti kemudian kita akan lebih titik beratkan di pembahasan akhir dari hadis ini. Silakan. Tapi insya Allah ya pasti ada manfaatnya. Dan kita butuh kepada faedah dari hadis ini. Silakan. Yes. Dan dia menanyaiku, apa kau mati? Itu berkata, dan malaikat membesarkan sayapnya bagi orang dari itu. Dan maka saya datang ke sini bertanya kepadamu, apakah engkau pernah mendengar beliau menjelaskan masalah itu? Dia menjawab, ya beliau menyuruh kami bila dalam perjalanan selama ada 3 bulan tapi kalau hanya orang besar tidak perlu tidak luas.
Saya bertanya lagi, apakah engkau pernah Rasulullah SAW menyebut kepada yang menjawab betul ketika kami bepergian bersama terhadap seorang Badui memanggil Rasulullah. Nah Muhammad, Rasulullah pun menjawab menyerupai suaranya. Kemudian saya berkata kepada para Badui, katakanlah suaramu karena engkau berhadapan dengan Allah. Bagaimana seseorang yang menjadi kelompok orang, tapi dia tidak boleh berkumpul bersama. Jawab, orang itu akan bersama dengan orang yang berkumpul dari dia dulu. Beliau selalu menceritakan kepada kami yang menceritakan tentang sebuah pintu yang berada di pintu itu selebar 40 tujuh ya, tempat orang kami. Allah menciptakan pintu itu ketika menciptakan langit dan bumi. Pintu itu senantiasa terbuka untuk dan tidak akan ditutup. Iya. Iya. Jazakallahu khairan. Baik. Ini panjang tentang khauf, ujungnya tentang taubat ya. Lihat, tadi disebutkan apa? 70 tahun perjalanan. Jadi pintu itu tidak akan pernah Allah tutup. Kecuali ketika matahari terbenam pada tempat terbitnya dan terbit pada tempat terbenamnya. Artinya apa? Artinya pintu taubat senantiasa terbuka untuk kita. Dan ini merupakan rahmat Allah dan nikmat Allah yang sangat besar untuk kita. Sebesar apapun. Ya bahkan jangankan dosa yang lain. Berzina, liwat, dan lain sebagainya. Syirik pun yang dosanya tidak diampuni, kalau sebelum dia wafat dan sebelum waktu yang tadi disebutkan, maka Allah terima taubatnya. Baik, jamaah dan ya Allah wa yakum ajmain. Ya, kita sebutkan beberapa faedah dari hadis ini. Lihat bagaimana semangatnya Zir bin Hubaish mendatangi sahabat Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu. Ya berarti kalau tidak salah berarti Zir ini seorang tabi'in karena mengatakan kamu adalah sahabat Nabi. Sedangkan berarti Zir bukan sahabat Nabi. Dan didatangi. Berarti para tabi'in ini orang-orang yang punya semangat juga untuk belajar kepada para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian diingatkan oleh Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu, orang yang menuntut ilmu karena senang dan karena Allah, maka malaikat akan meletakkan sayapnya untuk mereka. Sebagai wujud apa? Ridha terhadap apa yang mereka cari. Dan di sini maksudnya ilmu apa? Ilmu agama. Jadi para jemaah hadirkan niat, hadirkan hati, hadirkan perasaan. Ketika kita datang dari rumah kita ke tempat ini atau kemanapun majelis ilmunya dengan senang dan niatan yang benar, malaikat-malaikat Allah mendoakan kita semuanya. Ya, ini bagaimana mulianya majelis ilmu syar'i. Kemudian para jamaah azanillahu wa yakum ajmain yang berikutnya di dalam hadis ini disinggung tentang al-mashu 'alal khuffain, mengusap di atas dua khuf atau yang semakna dengannya. Maka para jamaah azanillahu wa yakum ajmain berkaitan dengan mengusap di atas khuf, maka ini salah satu ciri khas dari ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena para orang Syiah menolak syariat ini. Makanya kata para ulama, tapi para jamaah, yang mengherankan, orang-orang Syiah itu mengagungkan siapa? Ali bin Abi Thalib. Padahal di antara perawi hadis tentang al-mashu 'alal khuf, mengusap di atas khuf, di antaranya ada sahabat Ali yang meriwayatkannya. Tapi sekalipun dari sahabat Ali, mereka tolak kalau berkaitan dengan syariat apa? Mengusap di atas khuf. Tuh lihat ya, itu bodohnya mereka. Jadi katanya mengagungkan, tapi ketika berkenaan dengan syariat mengusap khuf, maka mereka tidak mau terima. Nah, jamaah radhiyallahu anhum ajmain, jadi
Ini diantara syiar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan, sedikit pun dalam hatiku tidak ada keraguan bahwasanya ada syariat orang itu cukup mengusap di atas khufnya ketika dia dalam keadaan mukim ataupun dalam keadaan musafir. Bahkan ada yang mengatakan, sebagian mengatakan apa? Ini keringanan sehingga bisa jadi lebih afdol dibandingkan dia harus buka. Paham ya? Sama seperti orang musafir. Orang musafir lebih baik itmam sempurna atau qasar? Qasar. Kenapa? Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrah an tu'ta ma'siyatuhu. Allah cinta diambil rukhsahnya, keringanannya oleh hambanya, sebagaimana, lihat perbandingannya, sebagaimana Allah benci untuk dihadirkan kemaksiatan di hadapannya. Itu perbandingannya. Jadi Allah benci kalau dimaksiati dan Allah cinta kalau rukhsahnya diambil sama seorang hamba. Nah, maka ini rukhsah yang diberikan oleh syariat. Nah, akan tetapi para jamaah azanillahu yakum ajmain, kemudian yang berkaitan dengan al-mashu 'alal khuf ini ada beberapa syarat ya. Atau yang serupa dengannya, jadi para jamaah boleh mengusap di atas kaos kaki. Nah, karena kaos kaki sudah pasti itu menutup apa? Menutup dua mata kaki. Karena kalau di bawah itu ya nggak bisa. Maka syarat yang pertama para jamaah, dia menggunakan kedua khuf atau kaos kaki tersebut dalam keadaan suci. Nah, jadi kalau kita sudah wudu, kemudian pakai sepatu, nah nanti misalnya kagok kalau buka sepatu, kagok kalau buka kaos kaki, lagi buru-buru ya sudah wudu normal, maka kemudian diusap saja. Ambil air, diusap saja gitu. Jangan begini ngambilnya. Becek itu basah. Gibrek jadi. Ada orang saya lihat di kantor tuh sepatunya dibasahin gini. Diusap. Ya, tahu mengusap kepala? Ya sama, diusap tuh kan, diusap aja bukan satu gayung gitu. Bukan ya. Maka dia boleh mengambil keringanan tersebut, diusap saja kanan kemudian kiri. Itu syarat yang pertama adalah dia memakai sepatu tersebut atau khuf tersebut atau kaos kaki tersebut sebelumnya dalam keadaan suci. Kemudian syarat yang kedua, dia mengusap di atas kaos kaki atau khufnya itu berkaitan dengan hadas asghar, dengan hadas kecil, buang air, buang angin, buang air besar atau tidur. Nah, berarti tidur termasuk apa? Pembatal wudu. Tidur yang menghilangkan, yang sampai hilang kesadaran, maka itu membatalkan wudu. Ya. Maka boleh dia mengusap di atas khufnya. Tapi tidak boleh dia kemudian mengusap khuf kalau dia hadas akbar atau junub. Tidak boleh. Yang ketiga, mengusap di atas khuf itu ada batasan waktunya. Jadi syaratnya pada batasan waktu yang telah ditetapkan. 1 hari 1 malam bagi yang mukim. Yang lagi kedinginan nih atau lagi ngantor, yang buru-buru, maka boleh diusap saja, diusap. Hanya lepas sepatunya, diusap di atas kaos kakinya, sudah masuk mushola, sholat. Jadi nanti tinggal keluar pakai sepatu lagi. Nah, misalnya seperti itu ya. Dan itu berlaku apa? 1 hari 1 malam. Dan bagi musafir berapa? 3 hari 3 malam. Baik, kemudian harus juga seseorang itu dia bersucinya dengan air, ini syarat. Jadi sebelumnya bersuci dengan apa? Dengan air. Kalau tidak dengan air maka tidak sah mengusap di khuf. Contohnya apa? Misalnya kita sedang mati listrik satu kampung dan sedang kekeringan. Maka ketika masuk sholat kita lakukan apa? Tayamum. Ya, kita lakukan tayamum. Maka ketika ada air, misalnya sudah nyala lagi listriknya, maka kita nggak boleh, karena tadi bersucinya dengan keadaan tayamum, boleh menggunakan keringanan mengusap di atas khuf. Ya, kenapa? Karena sebelumnya tidak bersuci dengan air, ya.
Baik itu berkenaan dengan fikih al-mashu 'alal khuf. Kemudian juga para jamaah, di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis Nabi SAW ini berkaitan dengan tadi perlakuan Arab Badui ketika mengangkat suara di hadapan Nabi SAW. Dan ini para jamaah ini berlaku di masa hidup dan di masa sudah wafat beliau. Jadi orang-orang yang bising di dekat makam Nabi SAW dosa. Dan jadi nggak boleh orang gaduh, bising ketika ziarah ke Madinah melewati kubur Nabi SAW. Nggak boleh. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kamu mengangkat suara di atas suara Nabi SAW. Jadi cukup ya ucapkan salam, liris saja. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab Al-Faruq warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketika berziarah kepada Nabi dan dua sahabatnya radhiyallahu anhum. Kemudian faedah berikutnya, para jamaah azanillahu yakum ajmain. Nah, ini penting ya. Seseorang akan bersama dengan yang dicintainya. Ya Allah. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Padahal apa? Padahal yang dicintainya jauh lebih soleh, jauh lebih berilmu, dan yang mencintainya bahkan awam, bahkan kurang soleh, kurang amalannya. Tapi atas dasar kecintaan dia kepada orang-orang soleh, atas dasar kecintaan dia kepada orang-orang alim, orang-orang yang punya kedudukan di hadapan Allah, seperti para rasul, para anbiya, dan para sahabat-sahabat Nabi SAW, maka dengan sebab kecintaannya karena Allah akan dibersamai dengan mereka. Makanya lihat perkataan Anas bin Malik ketika mendengar sabda Nabi SAW mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Innaka ma'aman ahbabta. Sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Apa kata Anas? Fa'ana uhibbul Rasulullah wa Abu Bakar wa Umar wa arju an akuna ma'ahum. Kalau begitu, aku cinta kepada Rasulullah, kepada Abu Bakar, kepada Umar, maka aku berharap bisa bersama mereka. Itu seorang sahabat, Pak. Yang mulia sampai-sampai mengucapkan, aku cinta mereka agar aku bisa bersama mereka. Dan di sini menunjukkan bahwasanya derajat para sahabat tidak sama. Ya, derajat sahabat tidak sama. Anas bin Malik ya tidak sama derajatnya dengan Abu Bakar, dengan Umar. Maka sampai-sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berharap, aku sekalipun amalku tidak sama dengan Abu Bakar, aku sekalipun amalku tidak sama dengan Umar, tapi karena aku mencintai mereka, aku berharap bisa sama sesurga dengan mereka. Jadi lihat, dasar kecintaan saja itu pengaruhnya besar di dalam syariat ini. Kemudian para jamaah azanillahu ya kemajma'in, sebaliknya wajib bagi setiap mukmin. Nah, ini penegasan yang tegas dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Wajib bagi setiap mukmin membenci orang kafir dan membenci kekufuran. Makanya pertanyaannya, Pak, apakah mungkin tergabung dalam satu hati dia cinta kepada orang kafir tapi benci dari sisi yang lain? Tidak mungkin. Ya akan mungkin bersatu itu, Pak. Karena bagaimana statusnya, bagaimanapun statusnya orang kafir, mereka adalah a'da'ullah, musuh-musuh Allah. Bahkan saya mengatakan di sini, jangan disalahpahami. Di sini berkaitan dengan apa? Al-wala bil qalb. Al-wala wal bara bil qalb. Bagaimana loyalitas dan kebencian kita dengan hati. Adapun sikap kita membantu, menolong, silakan. Berdakwah dengan lemah lembut, silakan. Nabi mencontohkan itu, betul atau tidak? Tapi hati nggak boleh mencintai mereka, nggak boleh. Sekalipun orang kafir tersebut memberikan manfaat harta, memberikan manfaat kepada engkau, tetap status dia adalah apa? Musuh Allah. Dan barang siapa yang menjadi musuh Allah, wajib bagi setiap mukmin memusuhi musuh-musuhnya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-1? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh-musuh kalian sebagai wali-wali. Ya, orang-orang yang dicintai. Allah juga mengatakan di dalam surat Al-Baqarah 98
Ini biar nggak salah paham nih. Ya, karena banyak orang-orang dikasih panggung, kemudian loyalitasnya, kedekatannya sampai lupa dengan wala wal bara yang termasuk bagian daripada akidah seorang mukmin. Loyalitas dia kepada siapa dan dia berlepas diri dari siapa. Apa kata Allah? Al-Baqarah 98. Man kana aduwwan lillah, barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah wa malaikatihi, dan bagi malaikatnya, wa rusulihi, dan rasulnya, wa Jibril, dan Jibril, wa Mikala, dan Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Allah itu musuh bagi orang-orang kafir. Maka setiap orang kafir adalah musuh Allah dan musuh kita. Karena mereka fa innahu la yudmirana illa syarr. Karena mereka tidaklah menyembunyikan di diri mereka kecuali keburukan untuk kita. Jadi nggak ada ceritanya orang kafir baik kepada seorang muslim, nggak ada. Karena siapa yang mengabarkan ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti ada misi, pasti ada keburukan yang mereka sembunyikan, dan ini dikabarkan Allah. Walan tardo angkal yahudu walan nasr. Orang Yahudi sampai kapanpun, orang Nasrani sampai kapanpun tidak akan pernah ridho kepada engkau. Kita bilang ini beda kok. Zamannya sudah berbeda kok. Apakah Quran berubah? Hukumnya? Tak berubah. Ayatnya ada, hukumnya ada, hikmahnya ada. Maka ingat, loyalitas dan juga wala baro kita, berlepas dirinya kita, harus ditegakkan di atas dalil. Nah, di sini bukan berarti kemudian kita memusuhi dalam arti apa? Sikap. Mereka susah nggak dibantu. Nggak ada orang membantu. Hanya apa? Hanya dengan dasar kemanusiaan. Benar. Dibenarkan dalam Islam. Dulu bagaimana Nabi bermuamalah juga dengan orang Yahudi. Berarti kan memberi apa? Memberikan keuntungan kepada orang Yahudi. Itu secara apa? Secara sikap muamalah. Tapi kalau hati wajib membenci. Kenapa? Ini musuhnya Allah. Gimana ceritanya kok disayangi, dipedulikan, atau diberikan loyalitas sebagaimana loyalitas kepada kaum muslimin? Tidak. Ini harus kita tekankan kembali. Maka para jemaah ingat, kecintaan seorang mukmin harus kepada orang-orang yang mukmin juga. Karena hanya karena cinta dia akan dibersamakan bersama orang-orang yang dicintainya. Hati-hati ketika mencintai orang kafir, sekalipun dia tidak kafir, maka akan dibersamakan dengan siapa? Dengan orang kafir, karena dia mencintai orang kafir tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Baik para jemaah sanallahu yakum ajmain. Kita bacakan beberapa kisah ulama ya tentang bab taubat ini, sebagaimana kami sudah tekadkan ya dalam setiap pertemuan. Ada pembacaan dari kitab Munjidul Khatib ya, kisah-kisah para ulama yang berdasarkan subjudul yang tataknya ya sesuai dengan yang ada pada bab-bab kitab Riyadhus Shalihin. Baik. Ya, kita kemarin atau pada pertemuan sebelumnya membahas tentang kisah, ada yang masih ingat siapa? Ibrahim bin Adham. Ya, kalau masih ingat, ini banyak hikmah yang mana beliau adalah anak dari saudagar kaya. Tapi dia tinggalkan semuanya, kemudian dia bermulazamah dengan ulama dan dia menjadi seorang ulama. Ya, karena ada orang yang menyuruh, wahai Ibrahim bin Adham, tinggalkan duniamu itu. Maka dia langsung seolah-olah merasa ditegur dan dia menjadi seorang ulama. Nah, dari Ibrahim bin Adham juga, nah ini masih bab taubat. Man arada taubah, kata beliau. Lihat, siapapun yang menginginkan taubat, falyakhruj minal mazalim, maka hendaknya dia keluar dari kezaliman. Wal yada' mukhalatatan nas, dan hendaknya dia menjauhi berkumpul-kumpul, banyak nongkrong-nongkrong dengan manusia. Wa illa lam liyanal ma yurid,
Kalau tidak, maka dia tidak akan pernah mendapatkan apa yang dia inginkan. Jauhi kezaliman dan jauhi banyak ngumpul-ngumpul nggak jelas gitu. Kecuali ya datang ke majelis ilmu. Tidak lagi ceritanya ya. Kalau ke sana ngopi, ke sana biliar, ke sana krambol, ke sana gapleh. Nggak akan jadi orang yang bertobat itu. Ani bin Bishar qala. Nah, ini masih tentang Ibrahim bin Adham. Aku pernah bersama Ibrahim bin Adham ala qabrin musannam, dekat sebuah kuburan yang musannam, yang dibangun. Fatarahama alaihi, maka dia merasa kasihan kepada orang yang berada di atas kuburan tersebut, orang yang berada di dalam kuburan tersebut. Ya. Wa qala, kemudian dia berkata, hadza qabru bin Jabir amir hadil mudun. Ini kuburannya Humaid bin Jabir, pemimpin kota ini. Kulluha kana ghariqan fi bihari dunya. Semuanya nih, orang-orang ini tadinya apa? Mereka tenggelam dalam kehidupan dunia. Summa akhrajahu Allah minha. Kemudian Allah keluarkan dari ketenggelaman mereka di dalam gemerlapnya dunia. Balaghani annahu surra dzata yaumin bi syai'in. Telah sampai berita kepadaku bahwasannya dia pernah dibuat bahagia dengan sesuatu. Wa nama, kemudian dia tidur, dapat mimpi, Pak. Wa nama, tidur, fara'a rajulan biyadihi kitab. Dia tidur dan dia bermimpi ada seorang laki-laki yang di tangannya ada sebuah kitab. Fafatahahu fa innahu huwa kitabu bidzahab. Ketika dibuka, maka kitab tersebut adalah ternyata kitab dari emas. Kemudian ada perkataan di dalam kitab tersebut, la tu'siranna faniyan ala baqin. Dalam mimpinya dikatakan dalam kitab tersebut, jangan kamu mengedepankan, jangan kamu lebih memprioritaskan yang fana dari yang abadi. Mengedepankan apa maksudnya? Dunia dibandingkan akhirat. Wala taqtaranna bimalakika, dan jangan kamu terpedaya dengan apa yang kau miliki. Jangan terpedaya dengan kekayaan yang kau miliki itu. Ingat ya, ini amir, pemimpin di kota tersebut. Fa inna ma anta fihim jasim laula annahu adim wa huwa malakun laula anna ba'dahu halak wa farah wa surur laula annahu ghurur. Jadi kepemilikan yang kau miliki setelahnya bisa menjadi kebinasaan. Kesenangan, kebahagiaan, ternyata setelahnya menjadi tipuan. Jadi kesenangan yang apa? Yang menipu, kata Allah. Ya, sebagaimana Allah juga mengatakan hal demikian. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Lihat, farah, surur, bahagia, senang. Setelahnya apa? Ghurur, ternyata terpedaya dia. Ini kalau tadi, sebagaimana yang kami sampaikan di awal, kalau tidak dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah. Jadi terus minta takwa sama Allah ketika Allah terus memberikan kenikmatan melimpahnya harta kepada kita. Kemudian apa? Wa huwa yaumun law kana yutik lahu ba'd fasara ila amrillah. Kemudian setelah itu, ya setelah dia menjumpai mimpi tersebut, dia bersegera kembali kepada Allah. Kemudian dia mengatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Maka ketika itu dia tertegur dengan rasa takut dan kemudian dia mengatakan hadza tanbih minallah. Ini mimpi ini peringatan dari Allah. Jadi mereka lihat, ya seringkali para ulama itu banyak kisah-kisah mereka itu, ingat ya di sini, mimpi baik bukan mimpi dapat wahyu, ya. Jadi syariat bukan. Tapi teguran-teguran itu banyak dari para ulama yang mereka dapatkan dari mimpi-mimpi mereka. Banyak. Ya, tidak jarang dari para imam yang 4 juga. Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Fakharaja min malakihi aw fakharaja min mulkihi, maka dia keluar dari kepemimpinannya dan dia keluar dari kerajaannya. Wa qasada hadzal jabal fa'abadallahu bihi hatta mat. Kemudian ini yang tadinya pemimpin, dia tinggalkan kerajaannya, dia naik gunung dan dia beribadah kepada Allah di gunung tersebut sampai mati. Makanya pernah ada salah satu netizen kali ya, kita sebutnya, komentar, ini Ustadz ini apa-apa nggak boleh, karena saya waktu itu sedang bahas tentang nggak boleh datang ke bioskop nggak boleh, itu mikrofon yang kamu pakai juga nggak boleh, apa-apa nggak boleh, ke gunung aja sana ente, katanya. Nah ini
Memang kalau bisa Pak, memang demikian. Para jamaah, kalau kita bisa punya cita-cita, apalagi dengan semakin berkembangnya zaman dan semakin meluasnya fitnah dunia, kita punya tuh di dekat lereng gunung, peternakan, kita nikmati hidup di sana sudah. Kita punya komunitas ibadah udah fokus dengan akhirat. Harus punya cita-cita begitu Pak, apalagi di masa-masa tua. Karena kita nggak tahu ya. Tapi ini ingat ya, bukan sebagai sebuah keharusan, tapi kalau kita tahu kita akan terus terjerumus kepada fitnah, maka itu salah satu solusinya. Ini dulu ulama belum ada handphone Pak, belum ada internet dulu, pergi ke gunung karena mereka takut dengan gemerlapnya dunia. Baik. Satu lagi para jemaah, nah ini mungkin sering disampaikan di dalam YouTube. Nah, ini saya sampaikan riwayatnya. Karena Fudail bin Iyad syatiran yaqta' tariq. Fudail bin Iyad ini adalah seorang perampok tadinya, yang suka membegal di jalanan. Baina Ubayrid wa Sarkhas. Wa kana sababu taubatihi. Lihat. Kenapa Fudail bin Iyad itu bertobat? Sebab taubatnya annahu asiqa jariyah fa bainahu wa yartaqil jidran. Dia merindukan seorang wanita. Dia rindu kepada seorang wanita. Dan ketika dia naik tembok, jadi dia mungkin mengintip atau melihat, memandang wanita yang dia rindukan tersebut, dia naik ke atas dinding. Insami'ata liyan yatlu. Kemudian dia mendengar ada seorang yang membacakan sebuah ayat Al-Quran. Hanya karena satu ayat, Fudail bin Iyad bertobat kepada Allah dan menjadi alim ulama besar. Yang mana banyak tafsiran ayat yang dinukil dari beliau. Siapa namanya? Fudail bin Iyad. Bahkan tegas. Ya, di dalam kitab Al-Imam Al-Barbahari itu banyak dinukil tentang akidah yang dinukil perkataannya dari Fudail bin Iyad. Sebab taubat beliau yang tanya perampok ini. Bukan tukang nyolong, nggak tanggung-tanggung ngerampok. Setiap orang yang mau lewat daerah di mana dia tempat ngerampok, orang takut lewat. Hati-hati, di sana ada Fudail bin Iyad. Kamu lewat sana mati, kamu habis harta kamu. Dan dia apa? Naik tembok. Kemudian dia mendengar ada seorang yang mengatakan yatlu alam ya'ni lil ladzina amanu takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Dia mendengar sebuah ayat, belum tibakah saatnya bagi orang yang beriman hatinya merasa takut kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Falamma sami'aha, ketika dia mendengar itu, qala bala ya Rabb qad an. Ya Allah, sudah datang, sudah tiba saatnya. Faraja'a fa'awahu al-lail ila kharbah fa idza fiha sabilah. Maka kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan kebiasaan merampoknya dan dia menjadi ulama. Dari perampok jadi apa? Ulama. Nah, kita rampok bukan kita kesempatan banyak kok malas-malasan. Betul nggak? Kan kita begitu. Ya, lihat. Dan dikatakan ya dalam sebuah riwayat ini Fudail bin Iyad termasuk terlambat belajar agamanya, taubatnya di atas 30 tahun. Ya mungkin seusia saya baru belajar. Saya sudah ambil S1, sudah ambil S2 belajar, mulainya baru seusia saya. Jadi nggak ada kata apa? Terlambat. Dan tidak sedikit para ulama itu belajar di masa tua. Makanya lihat apa yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala dalam kitabnya Ta'dhimul Ilmi. Beliau mengatakan belajar mundu shighar. Belajarlah dari sejak kecil, karena belajar dari sejak kecil seperti mengukir di atas batu. Beda belajar di masa tua seperti mengukir di atas air. Tapi bukan berarti orang yang sudah tua tidak mulai bersemangat dalam belajar. Kenapa? Karena dulu para sahabat juga belajar di masa tua mereka, Pak. Tapi lihat bagaimana mereka ambil bendera-bendera kemuliaan Al-Quran dan Sunnah mereka pegang dan mereka kuasai. Padahal belajarnya dari masa tua. Jadi nggak ada kata terlambat. Jangan alasan saya udah tua Ustaz. Nah, itu alasan doang tuh. Ustaz saya udah tua, udah sibuk, udah ini. Itu alasan saja. Lihat bagaimana kisah para ulama. Mereka kembali ke jalan Allah. Mereka bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di masa-masa tua mereka. Baik. Nah ini diantara kisah yang bisa kami bacakan. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaAllah.
Nah, ini perkataan berikutnya para jemaah. Berkata Fudail bin Iyad, sedikit lagi ada lanjutannya ternyata. Apa kata beliau? Fafakartu. Aku terus memikirkan ayat tadi. Kemudian apa? Wa qultu, dan aku berkata, ana as'abi laytin ma'asi. Aku setiap malam melakukan maksiat dengan merampok tadi. Wa qaumun minal muslimin hahuna yakhafuni. Dan segelintir kaum dari kalangan muslimin di sini mereka takut kepadaku. Wa ma arallahu saqani ilaihim illa artada. Dan tidaklah Allah memperlihatkan kepadaku, dan tidaklah aku melihat Allah Subhanahu wa taala saqani ilaihim, mengarahkan aku kepada mereka, illa li'artadi, kecuali untuk apa? Kecuali agar aku berhenti dari maksiat tersebut. Allahumma inni qad tubtu ilaik. Ya Allah, sesungguhnya aku telah bertobat kepadamu. Wa ja'alat taubati mujawaratul baitil haram. Dan jadikan taubatku adalah di sisi Baitul Haram. Ya Allah. Ya. Ini kisah tobatnya Fudail bin Iyad. Sehingga diberikan komentar oleh Al-Imam Az-Zahabi, apa kata beliau? Fasyirku a'zam min qat'i thariq. Syirik lebih agung, lebih besar dibandingkan membegal, merampok. Wa qataba minasyirki khalqun saru afdalul ummah. Masyaallah, saru afdalul ummah. Dan betapa banyak orang-orang yang melakukan kesyirikan, mereka bertobat dari kesyirikan mereka sehingga mereka menjadi umat terbaik. Fatawasal ibad biyadillah. Panawasal ibad biyadillah. Kenapa? Karena ubun-ubun hamba itu ada di tangan siapa? Allah. Wa huwa yudhillu may yasha wa yahdi ilaihi man anab. Dia menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki, siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang kembali. Maksudnya apa, Pak? Fudail bin Iyad, dia masih muslim tapi pembegal. Sedangkan para sahabat dulunya adalah orang-orang musyrik tapi menjadi afdalul ummah, menjadi umat yang terbaik. Itu maksud beliau. Jadi kalau tobat, lihat menjadi umat yang terbaik. Makanya kunci kebahagiaan ada pada kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum ditutup, silahkan kalau ada yang ingin tanyakan, kami persilahkan. Ada yang bertanya? Silakan. Ya mau langsung silahkan ya. Tidak perlu ditulis. Baik, ada yang tanyakan? Tidak ada? Silakan, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dia sendiri kan di meminta kubur di kebiasaan karena mereka meminta kepada di ahli kubur itu mereka dibawa yang kita yang dicintai. Kemudian mereka meninggal dalam keadaan yang dosa sendiri. Bagaimana kan yang melakukan juga? Ya, itu kebiasaan di kebanyakan kita ya. Jadi mereka datang ke kubur-kubur, meminta-minta, dan berharap agar orang yang diminta juga menjadi syafaat bagi dia. Karena dianggap ini orang soleh dan sebagainya.
Kalau benar misalnya, seandainya kalau benar orang yang diminta itu adalah orang soleh, maka dia akan berlepas diri dari apa yang dikerjakan oleh orang yang memintanya. Dia akan berlepas diri. Ya, semuanya akan berlepas diri. Kemudian ketika dia beralasan saya mencintai dia agar saya dibersemakan dengan dia, misalnya benar ini orang soleh di hadapan Allah, maka cara mencintainya salah. Dia mencintai dengan cara dia berharap meminta-minta kepada ahli kubur tersebut. Nah ini cara mencintai yang salah. Jadi walaupun alasannya benar, tapi caranya salah tidak dibenarkan. Cara yang salah dengan niatan yang benar, maka itu tidak bisa dibenarkan sampai caranya dan niatannya benar. Nah kalau tadi dikerjakannya orang tersebut mengerjakan hal tersebut karena kejahilan, maka dalam syariat sebagaimana disebutkan oleh para ulama ada namanya uzur bil jahal. Dia dapat uzur karena kejahilan. Semoga Allah maafkan dia. Tapi lihat dengan syarat apa? Dia sudah mencari tapi ternyata belum sampai ilmunya. Atau dinasihati dia terima. Kalau dinasihati disampaikan hujahnya nggak terima, Allah akan tanya nanti. Nah, adapun kita menghukumi kan secara zahir, Pak ya. Adapun nanti hari kiamat gimana ya kita nggak tahu nasibnya gimana. Benarkah dia jahalnya itu, bodohnya, ketidaktahuannya benar-benar diterima sama Allah, atau mereka menolak kebenaran dulu? Yang disampaikan hujah ini nggak boleh minta-minta ke ahli kubur. Ini orang mati nggak akan dengar permintaan kita. Jangankan memberikan manfaat, justru mereka butuh manfaat dari kita untuk kita doakan. Malah kamu yang minta doakan seorang sama yang meninggal. Nah, maka itu semuanya nanti kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun hukumnya kita katakan secara umum ini sebuah kesyirikan. Ini caranya salah. Niatnya sudah baik sebetulnya, tapi caranya salah. Nah, seperti itu. Adapun setelah mati, oh ini masuk neraka, masuk surga, itu bukan hak kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi Allah a'lam bishawab ya. Fudayl bin Iyad ini yang menceritakan orang lain. Kemudian kisah taubatnya diceritakan oleh orang yang tahu tentang Fudayl bin Iyad. Dan Fudayl bin Iyad memang terkenal perampok. Jadi dikenal. Kayak antum nih, misalnya dikenal atau jangan antum lah. Artis. Maka gimana? Ya karena sudah terkenal dia pelaku maksiat, maka taubatnya secara terang tangan juga. Orang-orang yang tahu misalnya kalau dia nggak terang-terangan nonton, kamu begini, ya dulunya saya artis tapi sekarang sudah taubat. Maka diceritakan. Tapi kalau maksud yang disembunyikan seperti apa? Yang sudah ditutupi sama Allah itu nggak boleh. Yang sudah Allah tutupi, yang tidak diketahui oleh orang lain, jangan kemudian dengan alasan biar diambil hikmahnya saya ceritakan. Nggak boleh. Kan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Tapi kalau dikenal orang itu, ya justru dia kalau dikenal buruk, maka taubatnya pun harus secara terang-terangan. Jangan sendiri, karena orang nggak tahu nanti dia sudah taubat atau belum. Sehingga dia nanti tidak dipercaya. Gitu ya. Jadi itu perbedaannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang tanyakan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana cara bertobat? Kafir. Yang tadi tobat dengan belum. Ya. Baik. Bagaimana taubat orang yang istihza, orang yang mengolok-olok agama, ya? Jadi harus lihat sababun nuzulnya. Ternyata mereka adalah orang-orang munafik. Ya, disebutkan mereka adalah orang-orang munafik yang zahirnya Islam. Dan mereka mencaci Rasul dan para sahabatnya dengan mengatakan, ya lihat sababun nuzulnya. Tidak pernah kami dapatkan orang-orang yang
lebih pengecut daripada mereka orang-orang yang berperut besar dan lebih pengecut daripada mereka begitu. Kemudian terdengar mereka minta maaf, ya Rasulullah, kami kemarin atau tadi cuma bercanda, main-main saja. Maka kata Rasul apa? Nggak bisa minta maaf. Nah, di sini bukan berarti tidak ada pintu taubat, tidak ada pintu maaf bagi orang tersebut. Ya, ini teguran keras kepada orang-orang tadi dari Nabi SAW atas perintah Allah. Nah, bahkan kalau silakan dilihat referensinya di kitab Tauhid Al-Qaulul Mufid ala syarhi kitab Tauhid, Syekh Utsaimin menjelaskan secara rinci di sana. Jadi kalau orang yang mencaci Rasul itu sebagian ulama mengatakan la yustatab, tidak minta ditaubat. Jadi apa? Dihukum dengan cara dipancung. Beda kalau mengolok-olok Allah ayatnya, maka dia diminta taubat. Gitu ya. Tapi kalau menghina Rasul, padahal Allah kan lebih agung ya. Tapi beda, ketika menghina Rasul, dampaknya lebih besar. Nanti syariat Allah yang tidak dipercaya. Atau syariat yang dibawa oleh beliau nggak dipercaya. Maka sebagian ulama mengatakan sampai-sampai apa? Cara taubatnya adalah dengan dipancung. Ya sama kayak begini. Penyihir. Sihir sidik atau bukan? Sidik. Tapi kalau ketahuan sama pemerintah, penyihir, dipancung, dibunuh. Kemudian apa lagi? Pezina. Taubatnya diterima nggak? Dia berzina. Tapi kalau sudah sampai hakim, dirajam nggak? Dirajam. Jadi taubatnya diterima, tapi hukumannya tetap ditegakkan. Paham ya? Jadi orang yang molok-molok ketika taubat, kalau tadi berkaitan dengan Allah dan dengan ayatnya, diterima taubatnya. Karena syirik saja yang jauh, yang paling pertama urutannya dalam dosa, diterima sama Allah. Apalagi di bawah itu. Tapi ketika ada hukuman yang harus ditegakkan, sampai kepada hakim, ditegakkan dengan cara dibunuh, dengan cara dipancung. Walaupun kewajiban dia tetap taubat, tetap harus ada. Begitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ada lagi yang tanyakan? Baik, kalau tidak ada yang tanyakan, kami cukupkan pertemuan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita. Allah berkahi majelis kita. Dan mudah-mudahan majelis kita ini majelis yang kita berduduk-duduknya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang berduduk-duduk karena Allah, sama-sama berkumpul karena Allah, Allah akan berikan naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis qudsi, "Ainal mutajalisuna fiyya?" Mana orang-orang yang duduk-duduk karena aku? Al-yauma udhilluhum, pada hari ini aku akan beri naungan kepada mereka. Di mana la dhilla illa dhilli, pada hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan dariku. Semoga kita termasuk di dalamnya, dan semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah juga mengumpulkan kita di surga Allah bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.